Lonjakan yang tinggi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama adalah perilaku manusia Mhm, dan kedua adalah karakteristik virus. oke. Perilaku manusianya di mana manusianya pertama ya melakukan kegiatan yang sangat masif, mobilitas penduduk selama mudik lebaran dan silaturahmi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang meningkatkan risiko penularan apalagi tidak patuh lagi untuk melakukan 5M atau memakai Mhm, masker, menjaga jarak dan cuci tangan ya. Dan mhm, kemudian ditambah dengan karakteristik virusnya sudah berubah, sudah oke. beda dengan tahun yang lalu. Sekarang sudah diakui bahwa virus yang Delta itu sudah mendominasi hampir di semua wilayah Indonesia. Iya, Artinya apa? Sudah diketahui bahwa virus ini sangat mudah menular dan tentunya dengan dua kombinasi ini maka tidak heran lonjakan sekarang sangat tinggi sekali dan kita estimasi kemungkinan lebih tinggi dari lonjakan pada bulan Januari dan Februari. Itu yang mhm, sangat memprihatinkan kita semua sekarang, yang iya. membuat kita menjadi kewalahan terutama pelayanan kesehatannya. Oke, kita bahas lebih dulu tadi ada 2 penyebabnya ya, karakteristik dan perilaku masyarakatnya. Kalau dari segi karakteristik sendiri, yang membuat varian Delta ini lebih cepat menyebar dan mematikan kalau kata WHO ini apa sebetulnya dibandingkan dengan virus lain, Pak Pandu? Ya, kita harus sadar sepenuhnya sejak awal bahwa coronavirus ini sangat mudah bermutasi. Dia Mhm, akan karena dia bereplikasinya pada manusia, pada sel di manusia, dia akan kemungkinan terjadi salah copy atau salah salin materi genetiknya dan itu membuat virus itu jadi berubah. Dan mhm, ini yang menurut saya kita harus waspada betul karena perubahan yang dikhawatirkan kalau perubahannya malah membuat virus jauh lebih perkasa iya, dalam pengertian lebih mudah menular dan lebih mematikan. mhm, Kalau dengan demikian kita sangat khawatir apalagi kalau sampai nanti juga menimbulkan kesulitan untuk mendiagnosis karena berubah, kita harus mengubah cara diagnosisnya atau mengganti mhm, primer objektifnya untuk PCR-nya. Dan yang paling ditakutkan adalah di mana sistem imun kita yang iya, sudah dibangkitkan dengan vaksinasi tidak bisa mengenali. Jadi sepertinya ini yang kita upaya vaksinasinya jadi tidak sia-sia jadinya. Jadi kan ini yang kita harus mencari vaksin yang betul-betul bisa efektif untuk bisa mengenali virus dan bisa mengatasinya. mhm. Apakah memungkinkan seandainya nanti ternyata, vaksin-vaksin yang sudah disuntikan tidak bisa efektif menangkal virus varian Delta atau varian-varian mutasi-mutasi baru nanti kemudian disuntikan lagi vaksin yang berbeda ke, tubuh manusia? Karena beberapa negara juga sudah mulai mencampur-campurkan vaksin beberapa jenis vaksin begitu ya, seperti apa Pak Pandu? Iya, jadi kita kan sekarang menggunakan teknologi vaksin yang dibuat dengan virus yang diinaktivasi. Dan Mhm, itu menguntungkan kita. Kenapa? Karena paling tidak sistem imun kita mengenali semua bagian virus. Cuman mhm, kenalannya cuman tidak terlalu dalam saja, ya kan? iya, Sehingga bisa saja tidak begitu efektif dibandingkan kalau dengan menggunakan vaksin yang dibuat dengan teknologi lain. Dan sudah terbukti di banyak negara bahwa ketika vaksinasi keduanya menggunakan jenis vaksin yang berbeda, heeh, ternyata menimbulkan respon yang jauh lebih baik dan bisa mengenali Delta varian oke, dan sama efektivitasnya kalau itu digunakan. Jadi kemungkinan mmm. besar nanti kita akan menggunakan jenis vaksin baru untuk kesuntikan ketiga yang sudah tentu pada orang-orang yang sudah 2 kali dan apa yang satu Oke, kali ini mungkin juga untuk suntikan kedua kalinya mungkin menggunakan teknologi vaksin yang berbeda. Tapi mhm, kalau kita tersedia, nah ini kita harus mhm. mengusahakan supaya tidak hanya tergantung pada satu jenis vaksin saja. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.